atas berkat doa seluruh teman-teman dan seluruh rakyat Indonesia, saya kembali lagi ke tanah air. Dan ini yang paling penting, ini sekaligus jawaban kita semuanya untuk para termul, ya. Saya tidak melarikan diri. Betul. Saya melakukan tugas suci, tugas murni, tugas untuk memberi kejelasan kepada masyarakat Indonesia tentang apa yang terjadi. Jadi alhamdulillah ya, kita pergi dengan niat suci, niat tulus, niat baik, dan didukung oleh jajaran pemerintahan, ya. Jadi tidak benar ada indikasi termul kalau wah itu nanti ditangkap Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah kita berangkat ke sana untuk kemudian saya kemarin yang melakukan diskusi ilmiah dan bedah buku Jokowi's White Paper yang diselenggarakan di Yaguna Community Park, ya. Baru kemudian ketika kami sudah landing, baru kemudian diumumkan sama panitia, ya. Jadi artinya dengan pengumuman yang hanya H-1 hadir 150-an lebih, ya, atas 170 orang, itu luar biasa. Tidak benar kata para termul yang terkutuk itu. Iya. Katanya saya sepi, enggak, acara rame banget. Bahkan dihadiri para termul yang sudah tobat, yang sudah insaf. Dan ini yang paling penting. Saya membawa 5 buku kelas premium, Pak Agus membawa 10 buku, semuanya habis. Satu buku terakhir terpaksa dilelang karena yang meminat cukup banyak. Dan tahu nggak harga buku yang dilelang terakhir itu? Bukan 200 ribu, $200 naik lagi, $250 naik lagi, $300 naik, enggak, kalau sampai sebut, sampai $350. Itu hampir 5 juta rupiah. Ya alhamdulillah. Ya, jadi tip dolar Australia. Jadi sangat tidak benar kalau buku itu tidak laku. Ya, buku itu laris. Terus saya dibawakan juga kemarin kaos Jokowi's White Paper warna hitam, 48 piece. Saya membawa pulang 0. Habis kaosnya. Luar biasa. Jadi kaosnya habis. Jadi acara pertama sangat sukses. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jadi acara kita Jokowi's White Paper diskusi itu berjalan sangat lancar. Nah, ini acara yang penting banget. Yang kedua, ya. Jadi kita fact finding atau mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan ijazahnya milik Gibran Rakabuming Raka. Ya, gitu. Nah, pertama, kami memverifikasi lagi. Jadi saya tidak mau hanya dengan omon-omon. Kami ketemu dengan namanya Pak Iksan Zakir Katono. Itu adalah orang Indonesia yang sudah dapat permanent resident di Australia 38 tahun. Artinya orang itu artinya orang itu sudah sangat-sangat dipercaya untuk tinggal di Australia. Beliaulah yang kemudian menceritakan tahun 2018 orang namanya Gibran Rakabuming Raka itu pernah datang bersama Selvi Ananda, bersama Jan Etes, dan dia mengatakan dari mulutnya Gibran sendiri, saya pernah ada di situ. Di situ itu dia menunjuk gedung namanya gedung Insers, ya, bekas gedung Insers, dan dia mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Saya ulangi, Gibran sendiri mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Ya, itu kita pegang. Apakah kita hanya percaya itu saja? Enggak. Saya terus terang harus melakukan verifikasi. Saya tidak berhenti di situ. Saya kemudian mengunjungi kampus UTS Insers. Hari Senin, alhamdulillahnya, sebelum hari Senin, kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari Insers. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah saya bocorkan. Dan mereka sama sekali tidak pernah melihat, apalagi mengenal yang namanya Gibran. Ya. Insers waktu itu hanya sekitar 200 orangan yang ada. Dan dari Indonesia cukup banyak. Tidak ada satu, dan orang Indonesia selalu berkelompok. Tidak ada pernah muncul sosok yang namanya Gibran. Insers waktu itu hanya English short course. Hanya English course. Dan akhirnya ini bukti kunci yang saya peroleh. Sekarang ya, kita tantang kepada Gibran Rakabuming Raka. Apakah dia memiliki, ya, bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul, Bu. Nanti dia akan nyetak, ya, gitu. Apakah dia memiliki bukti ini?
Ini yang namanya sertifikat UTS Insur. Gak apa-apa, Dusum gak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Ya, selain nama saya kan ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya, itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari Insektur semuanya memiliki bukti ini. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Raka Buming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Kalaupun ada pasal 18 di keputusan nomor keputusan KPU nomor 19, itu berarti keputusan KPU itu harus batal demi hukum karena melanggar undang-undang. Mas, kantornya dapetin ya. Oke. Thank you. Ya udah, lipat lagi. Thank you.